Halo, hai. Masih semangat belajar di rumah kan? Video kali ini kita akan belajar tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar dan jenis-jenis soal yang muncul ya. Sebelumnya, apa sih garis sejajar itu? Ya, benar. Garis sejajar itu adalah garis yang tidak akan pernah bertemu ataupun berpotongan. Jadi pada gambar ini, garis sejajar itu adalah garis M dengan garis N. Apa yang terjadi ketika ada garis ketiga yang memotong mereka? Misalnya di situ adalah garis L. Tentu akan terdapat titik-titik potong yang membentuk sudut, yaitu titik potong A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, hari ini kita akan mempelajari sudut-sudut apa saja yang terbentuk dari perpotongan sebuah garis terhadap dua garis sejajar seperti gambar ini. Sudutnya yang dapat terbentuk ada 6. Sudut yang pertama adalah sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Mengapa disebut sehadap? Jika kita memperhatikan gambar ini, kita akan melihat, misalnya saya buat suatu gambar ada di sini, titik kotak. Perhatikan, kira-kira mana yang sehadap sama kotak tersebut? Ya, benar, yaitu sudut A dan sudut E, sehingga sudut A sehadap dengan sudut E. Benar, karena mereka menghadap kotak yang sama. Seandainya saya buat juga kotak di sini, maka yang menghadap ke sini siapa? Benar, B dengan F menghadap ke situ, ya. Jadi sudut B sehadap dengan sudut F. Kemudian kalau ditanya sudut C sehadap sama siapa? Benar, sudut G. Begitupun sudut D sehadap dengan sudut H. Sampai sini sudah paham kenapa mereka yang berpasangan? Dengan menggunakan busur derajat, kita bisa mengetahui hubungan sudut A dengan sudut E. Apakah mereka sama besar? Ataukah ada hubungan lain? Misalnya, mana tahu mereka berpelurus atau berpenyiku. Kita coba ya. Bagaimana minggu lalu kita cara menghitungnya? Dengan membuat titik sudut yang ini, titik busur, dengan titik sudut yang di sini, perpotongannya. Kita himpitkan. Oke. Kita dapat besar sudut E itu adalah 60 derajat. Sudut E sama dengan 60 derajat. Bagaimana dengan sudut A? Kita pakai busur kembali. Ternyata sudut A 60 derajat juga. Dari sini, coba yang lain. Sudut B, apakah memang 60 derajat atau berbeda? Oke, udah berhimpit. Sudut B itu adalah 120 derajat karena ini adalah berpelurus, sehingga sudut B itu adalah 180 dikurang 60. Oke.
Kemudian coba kita hitung sudut F. Lihat titiknya ini berimpit dengan yang ini. Sudah berimpit. Oke, kita tarik, kita lihat garis yang paling kanan. Berapa? Bukan yang 60, tapi yang 120. Oke, berarti sudut F pun 120. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ternyata sudut-sudut yang sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Sehingga bisa kita simpulkan sudut A itu sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Kemudian pasti sudut C itu juga besarnya sama dengan sudut G. Lalu yang terakhir, sudut D itu pun sama besarnya dengan sudut H. Sudah paham? Sehingga bisa kita tahu bahwa jika diketahui sudut C-nya adalah 60 derajat, maka sudut G pun 60 derajat. Begitupun sudut D ini adalah 120 derajat, sehingga sudut H-nya pun 120 derajat. Di sini sudah paham? Kesimpulannya, yang pertama, sudut-sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama besar dan menghadap ke tempat yang sama. Paham? Mantap. Oke, Ibu akan buat satu contohnya untuk meyakinkan bahwa kalian itu sudah harus paham tentang sudut sehadap. Oke, Ibu akan gambarkan sepasang garis sejajar. Oke, garis sejajarnya ini. Oke. Kemudian ada garis ketiga yang memotong mereka. Ini misalnya ya. Oke. Kemudian yang diketahui di sini besarnya adalah 50 derajat. Yang ditanya, berapakah besar sudut-sudut yang tidak diketahui? Saya namakan semua itu A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita disuruh menentukan besar sudut yang lain, yaitu dari A, B, C, D, E, F, G semuanya. Tenang, ini mudah. Oke, kita jawab. Pertama, yang ditanya coba yang A. Yang A kira-kira berapa besar sudutnya? Ya benar. Sudut A itu sama dengan 180 dikurang 50. Nah, kenapa? Karena mereka adalah berpelurus, sehingga 180 kurang 50 jawabannya adalah 130 derajat. Oke. Jika begitu kita sudah dapat yang A. Selanjutnya cari yang B. B adalah sudut yang bertolak belakang dengan A, sehingga B itu sama dengan 130 derajat atau bertolak belakang dengan A. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu bertolak belakang dengan siapa? Dengan yang 50, sehingga besar C pun 50 derajat. Oke, sekarang kita sambung ke yang D. Oke, yang D itu berapa besarnya? Itulah kita sekarang pakai sudut sehadap. Kira-kira sudut D ini sehadap sama siapa? Benar, sehadap dengan si A, sehingga D pun besar sudutnya sama dengan A karena mereka
hadap, sehingga besar sudut D sama dengan 130 derajat. Oke. Selanjutnya, yang E besar sudutnya berapa? 50 derajat. Kenapa? Karena sehadap dengan 50 derajat yang di atas. Oke, sekarang besar sudut F berapa? Besar sudut F adalah 130 derajat. Bisa dua. Yang pertama, karena dia bertolak belakang dengan yang mana? F bertolak belakang dengan D, sehingga sama besar. Karena mereka bertolak belakang makanya sama besar. Kemudian yang kedua itu dengan sehadap dengan siapa? F sehadap dengan B. Oke. Sampai sini paham kenapa 130 derajat kan? Kemudian setelah itu yang G. Oke, kalau yang G sudah pasti itu 50 derajat. Nah, alasannya kenapa? Mantap, benar. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Yang kedua itu adalah sudut dalam berseberangan. Oke, saya garis dulu ya. Oke, sudut yang kedua adalah sudut berseberangan. Nah, sudut berseberangan ini terbagi dua, yaitu sudut berseberangan dalam, sudut berseberangan dalam, dan sudut luar berseberangan. Oke, sekarang kita pelajari satu-satu dulu ya. Kita pelajari dulu sudut dalam berseberangan. Oke, Ibu akan menggambarkan garis sejajar. Oke, garis sejajarnya ini sejajar, mereka memiliki arah yang sama. Garis sejajar M dengan N. Kemudian Ibu potong garisnya. Yang ini Ibu potong dengan nama L. Kemudian Ibu namakan yang di sini, misalnya saya buat A. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di bawah saya bilang B, saya sebut B. B1, 2, 3, 4. Oke. Oke, sudut dalam berseberangan itu yang mana? Sudut dalam berseberangan itu adalah dia berada di dalam garis ini, dalam garis sejajar ini. Berarti bagian yang di sini semua ini ya, yang di sini semua ini, yang ini. Yang mana dia? Yang pertama kita misalkan sudut A1. Kira-kira sudut A1 ini berseberangan sama yang mana? Berseberangan, dia berseberangan, berbeda jalan. Berarti dengan B2, benar. Berarti sudut A1 berseberangan dalam dengan B2, benar, yang ini. Kemudian kalau Ibu tanya, kira-kira sudut A2 dengan siapa dia berseberangan?
Bagus. Dengan B1 berseberangan. Nah, Ibu buat gini. Ini ketemu sama yang ini. Yang ini ketemu sama yang ini. Berarti A2 berseberangan dalam dengan siapa? Benar, dengan B1. Oke, sekarang kita cek dulu hubungan mereka. Besar sudutnya sama atau berbeda? Kita tes berapakah besar sudut A1 dengan menggunakan busur. Oke, besar sudut A1 adalah 120 derajat. Kira-kira berapakah besar sudut B2? Mantap, benar. B2 sama dengan 120 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang berseberangan dalam itu besarnya sama. Jadi sudut A1 besarnya sama dengan sudut B2. Begitupun dengan sudut A2 besarnya sama dengan sudut B1. Oke. Sekarang kita masuk ke sudut luar berseberangan. Oke, kalau kita melihat gambar di sini, yang namanya luar berarti yang di luar garis sejajar ini, yaitu yang sebelah sini dan yang di sebelah sana. Oke, kita tutupi ya. Berarti kira-kira sudut yang di luar ini kan ada sudut apa saja? A3, benar. Nah, kemudian sudut A4. Oke, kira-kira sudut A3 ini berseberangan luar dengan siapa? Dia berbeda jalan dengan siapa? Mantap, dengan B4. Oke, kalau gitu sudut A4 pun berseberangan luar dengan siapa? Dengan sudut B3. A4 dengan B3, A3 dengan B4. Sifatnya sama dengan sudut berseberangan dalam. Jadi besar sudutnya sama besar. Sudut A3 itu sama besarnya dengan sudut B4. Kemudian sudut A4 itu pun sama besarnya dengan sudut B3. Buktikan sendiri di rumah ya dengan menggunakan busur. Oke, sekarang Ibu akan berikan satu contoh yang sering muncul di tugas-tugas kognitif kita. Oke. Nah, Ibu akan membuat satu contoh soal yang sering muncul di buku tugas kita. Oke, diperhatikan gambar di bawah ini. Diketahui ada satu pasang garis sejajar. Nah, ini garis sejajarnya. Kemudian ada garis ketiga yang memotong, yaitu yang ini. Yang ditanya, berapakah nilai X dan nilai Y-nya? Oke, kita jawab ya. Oke, langkah pertama kita lihat dulu yang manakah yang diketahui.
yaitu sudut 60 derajat. Sehingga yang bisa kita cari hanya sudut yang ini. Ini sudut apa namanya? Sudut luar berseberangan. Bagus, berarti besarnya sama. Berarti 60 derajat itu sama dengan 12x derajat. Karena mereka sudut luar berseberangan. Oke, selanjutnya boleh dong Ibu tukar menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita dapat bahwa x derajat sama dengan 60 dibagi 12. Berarti x-nya sama dengan 5 derajat. Paham? Mantap. Oke, selanjutnya kita harus bisa mencari y. Agar kita dapat mencari y, kita harus tahu dulu berapakah besar sudut di sini. Oke ya, berarti bisa kita tahu. Atau satu lagi, kita juga bisa lihat sudut yang ini, dia berseberangan sama yang mana? Sama yang ini. Nah, berapakah besar sudut di sini? Benar, besar sudut yang di sini adalah 100. Berapa? 180 dikurang 60 derajat. Nah, karena mereka bersudut dalam berseberangan, maka mereka sama. Kenapa 180 kurang 60? Karena ini adalah berpelurus, sehingga sudut yang di sini sudah pasti itu 120 derajat. Oke, sekarang kita ganti x-nya dengan 5. Berarti 5 tambah 5y itu sama dengan 120 derajat. 5y sama dengan 120 derajat dikurang 5. Sehingga 5y sama dengan 115. Y sama dengan 115 dibagi 5. Y-nya sama dengan berapa? 23 derajat. Besar X sama dengan 5 derajat. Besar Y sama dengan 23 derajat. Oke, soal kedua adalah soal yang Ibu ambil dari tugas kita yang ada di LKS, yang di halaman 23 yang nomor 4. Ini dia soalnya. Besar sudut 1 adalah 95 derajat. Kemudian besar sudut 2 adalah 110 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut 3. Oke, ini mudah. Santai saja ngerjainnya. Sekarang kita tulis saja dulu. Kita gambar ya. Langkah pertama itu gambar kembali, biar kita bisa mudah mengerjakannya dengan sudut-sudut yang sudah diketahui. Oke, yang pertama sudut yang diketahui adalah sudut 95. Di sini dia kan, berarti 95 derajat. Kemudian yang kedua, sudut nomor 2, yaitu yang ini, 110 derajat. Buat di sini. Oke. Selanjutnya apalagi? Yang ditanya adalah sudut yang ini. Oke. Cara menjawabnya, langkah pertama kita harus tahu dulu berapakah besar yang di sini dan yang di sini. Sama-sama kita tahu bahwa sudut yang 5 itu berseberangan dalam dengan sudut 1. Kan mereka berseberangan dalam. Sehingga sudut 5 itu adalah 95 derajat karena berseberangan dalam dengan 1. Nah, ini dia. Makanya sama besar. Sehingga tinggal kita cari berapakah besar sudut yang nomor 6. Untuk mencari sudut yang nomor 6, kita perhatikan gambar ini.
ternyata gambar ini adalah garis lurus. Sehingga besar sudut nomor 6 itu udah pasti itu sama dengan 180 dikurang 110. Sudah paham kenapa? Mantap, karena mereka garis lurus. Sehingga sudut 6 itu sama dengan 70 derajat. Berarti di sini 70 derajat. Kita isi saja langsung. Di sini 70 derajat. Di sini 95 derajat. Yang ditanya sudut 3 atau yang di sini. Oke, Ibu akan kasih tahu. Besar ini adalah ketentuannya. Ketentuannya itu jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Ini ya. Nah, sehingga bisa kita lihat ini kan bentuknya segitiga. Berarti jumlah sudut yang ini sama ini harus jumlahnya 180 derajat. Oke, berarti sudut 5 tambah sudut 6 tambah sudut 3 harus sama dengan 180 derajat. Sehingga saya masukkan nilai yang diketahui. Oke. Setelah dijumlahkan hasilnya Oke, berarti sudut 3 sama dengan 180 dikurang 165 sama dengan berapa? Berapa hasilnya? 15 derajat. Paham? Oke, soal terakhir ini adalah latihan. Siapa yang tahu tulis di kolom komentar. Yang pertama benar dapat hadiah. Ya. Oke, gambar seperti ini. Saya panjangi ya. Sap. Ini diketahui C, ini A, ini B. Oke, ini diketahui 140 derajat. Kemudian dikasih tahu ini 2x derajat, ini 3x derajat. Oke, yang ditanya berapakah besar C, A, B? Oke, saya kasih tahu kuncinya ya. Kuncinya itu adalah jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Kamu langkah pertama cari dulu berapakah di sini. Nah, setelah itu kamu jumlahkan 2x tambah 3x tambah yang ini nanti sama dengan 180 derajat. Kamu akan mendapatkan nanti x sama dengan setelah itu besar sudut CAB itu sama dengan 2x. Masukkan nilai x-nya. Terjawab. Oke, saya tunggu ya di kolom komentar. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa di video Ibu EP selanjutnya.